teman-teman, aku tuh mau nyobain sapu, bukannya ini alat mesin ini ya. Jadi kemarin bos aku tuh beli ini, katanya sih bisa untuk nyapu plus ngepel. Jadi kalau biasanya kan aku tuh nyapu dulu nih pakai sapu ini gitu ya. Setelah disapu biasanya aku kan pakai peran ini ya guys ya. Tapi sekarang ini kata bos aku tuh tidak usah disapu dulu, jadi ini tuh sudah 2 in 1 gitu ya, nyapu plus ngepel. Jadi seperti itu. Ini tuh untuk apa sih, air kotornya ya. Dan ini di belakangnya ini ya, yang bisa diangkat. Ini lagi dicas sih. Ini untuk ngecas ya guys ya. Jadi seperti ini, kalau sudah selesai aku cas di sini. Dan ini untuk air bersihnya seperti ini. Jadi ini tuh nanti airnya itu masuk ke sini, air kotornya loh ya guys ya. Dan menurut aku sih ya ribet ya. Jadi ininya tuh harus sering-sering ditambahin gitu airnya, jangan sampai habis. Jadi kalau airnya sudah sampai sini aku tambahin lagi. Dan ininya juga aku lepas, aku buang dulu dan aku pasang lagi. Ini juga sama, dilepas dulu dan ditambahin lagi airnya gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Nih kita coba ya guys ya. Ya bentuknya sih bagus, tapi menurut aku tetap suka nyapu pakai ini dulu baru pelan yang tadi gitu loh ya teman-teman. Kalau ini alat rainbow bisa untuk pengharum ruangan tuh, jadi seperti ini aku tuh sering terganti ini ya. Jadi tiap hari tuh diganti dan pakai pewangi juga, pewangi rainbownya. Dan ini bisa untuk membersihkan kasur juga. Jadi seperti itu, alatnya beda-beda. Ini my pesek, lucu banget ya, cantik. Ini Silo. Oke guys, lanjut beraktivitas. Ya, jadi alatnya seperti ini. Aku pakai slow level ya, coba dinaikin lagi. Nah, ini yang kenceng banget maksudnya. Tapi kalau menurut aku sih lebih enak pelan biasa ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh kepalanya gede banget dan susah untuk masuk yang kayak apa sih namanya, kolom-kolom kecil atau pelosok-pelosok gitu ya teman-teman ya. Nah jadi begini ya, tetap lebih nyaman pakai pelan biasa, hanya menang apa sih namanya model saja. Jadi seperti itu. Tapi oke sih, bagus kok, keren. Jadi ini tuh airnya tuh capek ya guys ya, harus sering diganti ya. Jadi ditambahin lagi, jangan sampai habis. Dan ininya juga harus sering-sering dibuang, begitu mengganti menambahin air ini sekalian juga ininya dibuka dan dibuang. Nah jadi kalau nyapu pakai mesin ini atau ngepel pakai mesin ini tuh harus sering-sering diganti, ininya dibuang, ininya ditambahin lagi gitu airnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku mau ke kamar mandi dulu, ininya dibuang dan ininya ditambahin soalnya sudah mau habis seperti itu. Nah jadi kalau ngepel pakai mesin ini tuh airnya jangan sampai habis, nanti rusak. Jadi harus sering-sering merhatiin gitu ya, airnya tinggal seberapa dan ininya juga dilepas, dibuang. Dan sudah selesai ngepel itu harus dicas gitu. Jadi aku tuh ngepel satu rumah ini tuh harus sering-sering ganti air pokoknya dan buang air. Oke ya teman-teman. Tuh jadi mati sendiri kalau diituin. Kalau nyalain ya tinggal digini aja sih. Tuh. Ini nyalain jemuran dulu ya guys. Jadi ini jemuran aku tuh di sini, kalau nurunin ya pakai remote, dipencet ke bawah. Kalau jemur ya juga di atas ya, di ke atas ini gitu. Tinggal dipencet-pencet saja sih. Jemurannya seperti ini. Tapi kalau hujan aku pakai yang ini ya, yang sebelah sini dimasukin gitu. Ini nyuci kemarin ini. Aku mau itu. Yang ditilipin ya. Enggak usah. Kemarin nyuci banyak banget. Aku tuh kalau hari Senin itu seperti itu ya, nyucinya banyak. Karena kita juga orangnya banyak. Siapa sih? Pemandangan di luar indah banget ya. Panas tapi guys. Jadi pemandangan di sini, pemandangan building ya. Nanti aku liatin ya guys. Aku masukin dulu. Nanti aku pilih.
guys, ini tuh untuk ke atas, ini untuk stop, dan ini untuk ke bawah gitu ya teman-teman. Ini aku pencet yang ke atas ya, nih pencet. Wow, cerah banget. Tapi Hongkong sekarang itu ya sering-sering hujan, terus panas juga gitu ya. Bentar lagi musim dingin guys. Dan di bawahnya itu ada kolam renang. Kita kalau renang di bawah ya guys. Ada juga sih yang indoor gitu yang di dalam. Nah jadi seperti ini. Tuh. Itu motor-motorannya anakku ya. Tadi pagi aku beli gorengan ya di toko Indonesia. Tadi itu nganter anakku sekolah, terus aku langsung ke pasar. Ini ada bakwan, ada gorengan tempe, ada uli ya, terus tahu. Aku mau makan dulu ya teman-teman ya, lapar ini. Aku mau makan gorengan dulu guys. Aduh, sebentar ya, ini ya ampun, lapar aku. Ayo guys makan ya. Biasanya aku pakai nasi atau enggak makan mie gitu ya. Aku cobain dulu. Tadi waktu baru beli sih panas banget. Aku ambil tisu dulu ya. Panas guys di luar. Aku nggak mau nyalain AC lah. Enak gorengannya. Kalau pakai cabai lebih enak lagi. Nanti aku mau ini ya guys ya, nilipin baju sekalian ngobrol lah. Bentar ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Amara Cayang. Oh teman-teman, nah ini aku tuh lanjut nilipin baju ya teman-teman ya, sambil ngobrol santai saja ya. Jadi begini ceritanya, aku tuh bulan 2 itu kan sudah mau selesai ya kontraknya ya teman-teman ya, yaitu 8 tahun ya, 4 kontrak. Jadi 4 kontrak ya teman-teman ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu aku tuh sudah ditanya sih sama majikan aku gitu loh ya, katanya mau nambah atau enggak gitu loh ya teman-teman ya. Nah terus tuh aku sudah jawab sih, sebetulnya aku sudah nggak mau nambah lagi gitu ya. Aku juga sebetulnya sih bingung mau pensiun atau nambah lagi gitu loh ya teman-teman ya. Dan akhirnya ya sudahlah, aku sudah menjawab semuanya. Aku bilang ke majikan aku kalau aku sudah nggak mau nambah lagi gitu loh ya. Aku pengen istirahat teman-teman. Aku sudah capek dan ya sudah waktunya istirahat lah. Dan 8 tahun itu juga bukan waktu yang cepat ya kan. Itu waktu yang sangat lama sekali dan membutuhkan ekstra kesabaran ya teman-teman ya. Jadi aku bilang ke dia, kamu boleh cari pengganti aku untuk kerja di sini gitu ya teman-teman ya. Ya semoga saja sih pengganti aku lebih baik dari aku ya, dan betah di sini sampai kayak saya begini ya, beberapa kontrak itu loh ya teman-teman ya. Dan sayang sama anak-anak. Aku tuh cuman itu aja sih permintaannya, jadi harus sayang sama anak-anak gitu ya teman-teman ya. Karena walaupun mereka bukan anakku sendiri, tapi setidaknya aku tuh ngasuh mereka dari sebelum mereka lahir. Jadi aku tuh selalu mengkhawatirkan anak-anak itu ya teman-teman. Padahal sih majikan aku juga bilang, katanya kamu nggak perlu khawatirkan mereka, mereka sudah besar, sudah bisa handle sendiri gitu. Iya juga sih. Jadi ya sudah, aku bilang oke lah, aku memutuskan sudah nggak mau nambah lagi gitu loh ya teman-teman ya. Dan yang pastinya sih ya pasti betah di sini itu ya, karena kalian tahu sendiri kan di sini itu sebetulnya sudah enak loh, daripada aku dulu perjuangannya sampai kayak mau mati-matian yang luar biasa lah, ngasuh
dua bayi itu gimana guys, nggak segampang itu kan, kalian tahu sendiri. Sekarang anak-anak sudah gede, enak kok, sudah pada sekolah SD, jarang di rumah. Pagi mereka berangkat ya jam 3 itu pulang, jam 4 pergi les lagi gitu loh teman-teman. Jadi ya enak di rumah, kita cuman sendirian, majikan juga kerja semua dua-duanya. Dan kalau majikan aku pribadi itu orangnya jarang makan di rumah ya teman-teman, makanya aku tuh nggak bisa masak, aku cuman bisa bersih-bersih dan ngasuh anak saja dan ngasuh anjing gitu ya teman-teman ya. Majikan aku kadang kalau makan di rumah itu kadang beli, terus ya kalau misalkan situan aku pulang juga kan ya nggak terlalu banyak masaknya ya, sebisa aku gitu, nggak nuntut kamu harus masak apa. Kalau majikan aku yang perempuan, dia orangnya nggak rewel kalau masalah makanan apapun, dia enggak. Jadi paling dia tuh kalau pulang tuh makannya suruh saya masakin mie gitu loh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting itu anak ya di sini tuh, sama bersih-bersih lah. Kalau masak yang ini itu dan lain-lain, aku tuh nggak pernah, dan jujur aku nggak bisa ya teman-teman selama 8 tahun di sini itu. Nah jadi rencana aku sih gitu ya, sudah tidak ingin kerja lagi di sini, dan insya Allah saya juga pengen membuka usaha di rumah ya, yang nggak tahu sih usahanya apa. Sebetulnya aku sudah punya usaha kosmetik loh ya teman-teman, kayak kosmetik halal seperti Wardah, makeover dan lain-lain gitu ya. Teman-teman boleh order juga kok ya, promosi dasar ya, nggak apa-apa loh ya teman-teman ya, amanah kok di saya, harganya murah juga, nggak apa-apa, pokoknya kalian WhatsApp saja. Aku juga punya IG-nya, nanti aku cantum ya. Sebetulnya sih aku tuh sudah lama ya bisnis online seperti itu ya, cuman karena saya masih sibuk kerja jadi nggak terlalu konsisten gitu loh teman-teman. Tapi insya Allah kalau saya pensiun, saya mau menetap di rumah gitu ya, sambil usaha di rumah ya. Dan sampingannya itu ya biasalah membuat konten atau video ya untuk di YouTube, jadi seperti itu. Sebetulnya sih aku juga mikir panjang loh ya guys ya, mau pensiun itu di Indonesia itu aku mau kerja apa gitu, sedangkan di Indonesia itu kan ya tahu sendirilah susah banget cari kerjaan ya teman-teman, apalagi kita yang nggak punya ijazah atau nggak punya pendidikan, kita mau kerja apa selain di luar negeri ya kan. Orang di Indonesia aja yang punya ijazah, yang lulusannya S1, S2 itu banyak yang nganggur ya kan. Kalaupun ada kerjaan itu gajinya ya nggak seberapa menurut saya, nggak seperti di luar negeri gitu ya kan. Kalau di sini kan enak lah, kerja di luar negeri itu tidak dibutuhkan kayak ijazah ini itu dan lain-lain. Kita di sini cuman kerja ya biasalah, nyapu, ngepel, ngurus anak, yang jobnya jaga nenek ya nenek, iya kan, yang jobnya jaga kakek ya kakek, atau hewan peliharaan dan lain-lain gitu ya kan. Tinggal kerja-kerja saja dan kita dapat gaji tiap bulan, bisa libur tiap minggu juga ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ya aku juga nggak tahu sih, kalau misalkan suatu saat nanti aku pengen kesini lagi ya mungkin nanti aku kesini lagi gitu loh ya, tapi bukan di majikan ini gitu, karena otomatis kan dia sudah ada pengganti saya gitu. Dan aku tuh tanya juga sih sama bos aku, kamu mau ngambil orang mana gitu ya, itu orang PL ngambilnya ya teman-teman ya, jadi nanti untuk pengganti saya ya. Ya semoga saja sih betah kok, pasti betah, wong saya aja di sini sampai 4 kontrak betah loh. Ya kalau majikan nggak baik ya nggak bakalan betah ya kan teman-teman. Kalau majikan saya baik dia orangnya ya. Untuk masalah kerjaan dia itu nggak rewel, masalah masak ini itu dan lain-lain itu tuh terserah, itu tuh semuanya terserah kita gitu loh ya, yang tahu. Kalau majikan aku tuh dia tuh taunya kita tuh kerja, terus anak ini itu dan lain-lain, udah nggak bakalan banyak omong dia tuh orangnya ya. Dan sebetulnya sih aku sendiri juga ya sebetulnya sih berat nggak berat ya teman-teman, tapi kan semuanya kan memang harus kembali ke negara asal kita ya. Kita itu nggak akan selamanya di sini iya kan, kita itu di sini cuman kerja iya kan. Jadi ada waktunya kita pensiun ya. Jadi ya sudah waktunya lah saya pensiun menjadi TKW. Saya juga sudah lama loh ya teman-teman hidup di luar negeri itu, bukan hanya di Hongkong saja, sebetulnya saya itu udah di mana-mana gitu ya, dan capek lah, sudah waktunya
istirahat di rumah. Dan bos saya juga seperti itu sih, dia bilang saya dukung kamu kalau misalkan kamu pensiun dan buka usaha di rumah atau gimana gitu. Tapi kalau kamu ada pikiran misalkan kamu sudah nggak mau kerja di sini di rumah saya, tapi kamu ada pikiran untuk cari majikan lagi, itu saya nggak mendukung, kata dia. Ya iya ya teman-teman ya, siapa sih yang mendukung gitu ya kan ya. Syukur-syukur sih saya betah di rumah sambil menjalani usaha gitu ya. Dan aku juga punya rencana sebetulnya ya, jadi sesudah saya pensiun gitu ya, kalau ada ini tuh belum fix atau belum deal, belum tahu juga, belum pasti ya. Jadi kalau misalkan ada lowongan kayak guru bahasa Kantonis di PT-PT atau di mana, itu insya Allah saya pengen daftar sebetulnya ya, karena saya juga kan punya pengalaman yang cukup lama di Hong Kong, dan untuk bahasa Kantonis saya juga bisa gitu loh. Jadi seperti itu pun kalau ada ya teman-teman ya. Ya mungkin aku nanti cari-cari yang dekat saja, atau enggak di PT yang dulu memberangkatkan saya ke Hong Kong, itu pun kalau ada ya. Kalau nggak ada ya sudah, gimana nantinya saja lah gitu loh ya teman-teman ya. Ya minta doanya saja sih, semoga saya bisa semakin sukses dan ya rezekinya semakin lancar. Rezeki itu bukan hanya dari sini saja ya teman-teman ya, di depan itu masih banyak. Jadi kita jangan takut kita keluar dari sini nggak kerja di sini nanti gimana, nggak usah berpikiran seperti itu kan. Banyak juga yang berpikiran seperti itu sebetulnya. Saya sendiri juga seperti itu sih, cuman saya mikir lagi, oh ya sudahlah, saya itu memang nggak akan selamanya di sini gitu, toh ini tuh bukan rumah saya ya kan. Jadi ya gitulah, saya itu sudah tidak memaksakan diri untuk bekerja gitu loh ya teman-teman. Sebetulnya sih saya juga masih minat kerja, cuman saya dulu juga sudah bilang sama bos saya, mungkin saya cuman menyelesaikan kontrak yang keempat saja. Jadi seperti itu ya, pokoknya nanti kita bahas lagi ya teman-teman ya. Semoga saja ini tuh keputusan yang terbaik buat saya dan buat majikan saya juga, dia dapat yang terbaik dari saya, dan saya juga kedepannya bisa semakin sukses dan lebih baik lagi, amin. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang masih pemula, semangat ya teman-teman ya. Saya doakan semoga kalian semua sukses dan ya pulang membawa kesuksesan pokoknya ya. Jadi harus sukses loh ya teman-teman, harus finish kontrak loh ya, biar rekod kalian itu, biar kalian itu punya rekod bagus ya. Ya untuk masalah majikan kayak misalkan cerewet ini itu sih nggak apa-apa, yang penting gaji lancar, nggak main fisik ya kan. Kita dapat jatah makan, kita bisa libur tiap minggu, itu sudah nggak apa-apa ya. Apa ya teman-teman ya, sampai di sini dulu video aku hari ini. See you in next video and bye bye.